guys, kalian semuanya menulis artikel opini tapi masih bingung nulisnya itu mau di mana dan udah tahu nulisnya mau di mana tapi ditolak terus. Nah, coba deh tonton video ini biar kalian semuanya bisa nulis artikel opini dan dijamin 100% pasti diterbitin. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di beberapa video aku sebelumnya itu banyak banget yang ngejelasin tentang bagaimana tertariknya mereka ketika aku itu bikin konten tentang artikel opini. Dan selain itu juga banyak juga yang nyebutin bagaimana sebenarnya mereka itu kesusahan ketika mereka itu mau apply artikel opini. Ada juga mereka yang udah ngirim artikel opininya tapi nggak diterbit-terbitin dan nggak ada kabar aja gitu. Bayangannya tuh kayak di PHP-in. Nah, dari beberapa masalah itu aku pengen bikin video buat ngasih tahu ke teman-teman semuanya supaya teman-teman ini at least ketika teman-teman ngirim artikel opini ini pasti benar-benar diterbitin. Trust me, 100% your article will be published in this media. Buat yang penasaran nama medianya, yaitu Media Mahasiswa Indonesia. Dari namanya itu udah kelihatan elegan banget. Namanya tuh Media Mahasiswa Indonesia. Jadi medianya mahasiswa orang-orang Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa, apalagi orang Indonesia, ini benar-benar cocok banget. Nah, sebelum jauh ke gimana nulisnya, aku bakal coba ceritain dulu deh latar belakangnya Media Mahasiswa Indonesia ini, kenapa bisa ada gitu. Nah, Media Mahasiswa Indonesia ini, situsnya tuh www.mahasiswaindonesia.id. Yang memang ini tuh media online khusus mahasiswa yang berdiri dari tahun 2013. Jadi sampai sekarang itu udah hampir 10 tahun. Dan pendirinya itu merupakan Bang Rahmat Al-Kafi yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi singkat cerita, awal mulanya tuh Media Mahasiswa Indonesia ini tuh berdiri di Malang. Nah, terus dipindahkan ke Jakarta supaya cakupannya itu lebih luas gitu. Nah, alasan Media Mahasiswa Indonesia itu ada karena pada dasarnya mahasiswa yang dia itu nulis artikel opini dan pengen nerbitin di media-media konvensional, dan kemudian nerbitinnya itu sulit atau mungkin nggak diterima terus. Nah, Media Mahasiswa Indonesia itu jadi solusi untuk teman-teman semuanya yang memang ketika nerbitin di media konvensional itu susah. Karena di Media Mahasiswa Indonesia itu 100% jelas udah teman-teman itu bakalan diterima dan diterbitin artikelnya. Nah, sekarang kita ke manfaatnya dulu. Gimana sih manfaatnya ketika misalkan kita itu nerbitin di Media Mahasiswa Indonesia? Pertama, artikel kalian itu pasti terbit. Ini beneran 100% pasti terbit. Dan ini bukan abal-abal yang tanpa ada kurasi, tapi benar-benar ada kurasi juga. Jadi nanti dieditin lagi sama editornya kalau misalkan ada kata-kata misalkan yang kurang. Kedua, medianya itu dapat dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sampai sekarang itu ada 70.000 pembaca per bulannya. Gila, gede banget. Jadi kan sebenarnya kayak sayang banget ya teman-teman udah nulis artikel panjang-panjang tapi nggak diterbitin gitu. Nah, makanya Media Mahasiswa Indonesia ini dengan puluhan ribu pembaca setiap bulannya itu cocok banget kalau misalkan teman-teman mau nulis dan mau dibaca oleh banyak orang. Nah, selain itu bisa jadi ladang juga buat teman-teman itu berbagi pengetahuan atau wawasan teman-teman, terus ningkatin diri atau kapabilitas teman-teman. Dan bahkan menurut aku itu bisa membuka jalan untuk teman-teman itu bisa menjadi penulis yang hebat. Nah, oke, sekarang kita langsung pindah aja ke screen record biar kita langsung tahu gimana caranya ngirim artikel ke Media Mahasiswa Indonesia ini. Sekaligus juga kita lihat gimana sih cantiknya Media Mahasiswa Indonesia ini. Nah, step pertama yaitu kalian bisa buka Google dan ketik di sini Media Mahasiswa Indonesia. Nah, pas sudah diketik, ini muncul di paling atas ini ada tulisan Media Mahasiswa Indonesia. Berani karena benar. Nah, langsung masuk ke websitenya Media Mahasiswa Indonesia atau mahasiswaindonesia.id. Di sini ada banyak banget, mulai dari berita, opini. Nah, nanti artikel teman-teman ini masuknya ke artikel opini. Ada sumpah tentang kami, redaksi, kirim artikel, belajar Islam, dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini benar-benar eye-catching banget. Jadi kalau kita klik misalkan salah satu, nah nanti bentuk tulisan teman-teman ini bakalan kayak gini. Atau kita ambil deh salah satu contohnya tuh dari aku. Kita ambil tulisan aku sendiri karena aku pernah nulis di sini teman-teman. Ada sekitaran 4 artikel yang aku pernah tulis di sini. Kita ambil salah satunya misalkan ini.
Mana ya? Ini aja deh. Haruskah Indonesia lebih dekat dengan Australia? Dan ini aku yang nulisnya tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nulis artikel opini, ya jatuhnya tuh hasilnya tuh bakal kayak gini gitu. Dan ini udah kelihatan juga tuh yang nontonnya 446 views. Itu lumayan juga ya, ada 446 tuh yang nonton tulisan aku gitu. Nah, ini udah ada namanya juga, Fozwai Zamzami, mahasiswa HI UII. Jadi bener-bener nanti teman-teman punya nama lah di sana gitu. Ini aku coba cek dulu yang aku penontonnya berapa. Tadi 466 kalau nggak salah, ini 367. Terus yang ini tentang COVID itu 497. Ini lumayan banget. Jadi kayak per artikel aku tuh ada ratusan lah yang nonton. Apalagi kalau misalkan artikel teman-teman itu rame yang nonton dan current situation banget, itu bakal jauh lebih banyak yang nonton. Nah, sekarang kita langsung ke gimana sih caranya ngirim artikel ke media mahasiswa Indonesia. Ini di sini udah jelas sih sebenarnya, kirim artikel. Kalian tinggal klik aja. Wah, ada iklan. Nah, kalian tinggal klik aja di sini. Udah ada tulisannya kirim artikel. Nah, di sini teman-teman sebenarnya nggak hanya kirim artikel opini. Nah, ini uniknya di media mahasiswa Indonesia, guys. Jadi nggak hanya artikel opini, tapi juga bisa ngirim berita, terus karya ilmiah, karya sastra juga bisa. Nah, di sini itu teman-teman silahkan kirim artikelnya itu dalam format Microsoft Word melalui WA. Ini silahkan WA-nya ditulis teman-teman. Itu Bang Rahmat Al-Kafinya langsung. Dan sertakan juga info-info kayak misalkan nama penulis, jurusan, kampus, organisasi, judul artikel, email, dan lain-lain yang mungkin nantinya itu dibutuhkan. Nah, ini beberapa kriterianya. Pertama, itu mencantumkan judul. Jadi judulnya itu harus ringkas dan juga menarik. Terus yang kedua, itu tambahkan subjudulnya. Terus yang ketiga, itu jumlah katanya tuh minimal 300. Jadi jangan terlalu kepanjangan dan jangan terlalu kependekan. Saran aku tuh rentang 300 sampai 800-an lah. Itu udah oke gitu. Atau ya 1000 lah, tapi 1000 kayaknya terlalu kebanyakan. Biasanya kalau aku tuh 300 sampai 800-an kata. Terus hindari typo dan gunakan tanda baca yang benar. Terus sebaiknya menggunakan paragraf yang ringkas dan sebaiknya juga menggunakan kalimat yang ringkas. Artikelnya tadi udah disebutin di atas, itu pakai Microsoft Word dan nyantumin nama lengkap dan informasi-informasi tertentu. Terus udah itu ngasih foto juga, jadi fotonya tuh harus landscape. Dan kalau misalkan fotonya tuh nggak ada atau teman-teman itu nggak nemu fotonya, jadi dari timnya media mahasiswa Indonesia ini bakal bantu teman-teman untuk meletakkan fotonya ini gitu. Terus yang perlu teman-teman make sure adalah artikel ini tuh bukan hasil plagiasi gitu, atau belum pernah diterbitin di media online lainnya. Jadi kalau udah diterbitin ya jangan diterbitin di sini lagi gitu. Dan kalau misalkan udah diterbitin di sini ya jangan diterbitin di tempat lain juga. Terus isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jadi in the end of the day, kalau misalkan ada apa-apa nih, ada yang klaim atau apa, itu tanggung jawab penulis. Nah, terus yang terakhir, melakukan donasi untuk pengembangan media mahasiswa Indonesia akan disampaikan melalui WA admin. Jadi silakan teman-teman nanti untuk kirim dulu artikelnya, nanti mungkin bakalan ada sedikit donasi untuk pengembangan media mahasiswa Indonesia ini sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kerjasama juga, ini bisa nih langsung ke nomornya Bang Rahmat Al-Kafi atau melalui email mahasiswanusantara@gmail.com. Nah, jadi kira-kira kayak gitu untuk cara sebenarnya gimana nerbitin artikel opini di media mahasiswa Indonesia. Nah, highlight tips dari aku untuk teman-teman semuanya supaya tulisannya tuh banyak yang ngebaca. Pertama, coba deh teman-teman itu bikin artikel opini yang memang current situation atau situasi yang memang lagi rame saat ini. Misalnya kalau dalam dunia perpolitikan sekarang itu mau pilpres gitu. Nah, coba teman-teman bikin artikel opini tentang pilpres. Itu biasanya trafiknya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman itu ngebahas tentang yang lain-lain yang nggak lagi rame sekarang gitu. Kedua, usahakan tulisannya itu singkat, padat, dan juga jelas. Jadi jangan sampai kayak muter-muter aja di sana gitu. Ketiga, bikin tulisannya tuh based on the data. Walaupun namanya artikel opini, tapi nggak bisa yang namanya full opini kita pribadi gitu. Jadi benar-benar harus disupport sama data juga biar argumen kita itu semakin kuat. Yang terakhir, jangan dinanti-nanti. Jadi kalian kalau udah punya tulisan atau misalkan mau nulis, tulis sekarang dan langsung kirimin ke media mahasiswa Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian juga merasa terbantu ketika artikel kalian itu terpublikasi di media mahasiswa Indonesia,
kalian bisa melakukan donasi di link di bawah ini atau barcode di bawah ini yang aku taruh, dan nanti bakal dipakai untuk pengembangan media mahasiswa Indonesia nantinya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang mau nulis artikel opini. Terakhir, aku mau sounding lagi kalau media ini tuh cocok banget buat kalian mahasiswa Indonesia yang kebingungan mau nerbitin artikel di mana. Karena kalau yang aku tahu sekarang itu banyak banget dosen yang lagi ngasih tugas ke mahasiswanya untuk nerbitin artikel opini gitu. Jadi media mahasiswa Indonesia yang pasti 100% itu teman-teman diterbitin artikelnya, itu bisa menjadi opsi untuk artikel teman-teman itu diterbitkan di media mahasiswa Indonesia. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Thank you so much and goodbye.